Hai, nama saya Suprapto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang morfologi dan anatomi bunga. Morfologi dan anatomi bunga. Pengertian bunga. Bunga atau kembang adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Divisio Magnolophyta atau Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Pada bunga terdapat organ reproduksi, yaitu benang sari dan putik. Fungsi bunga. 1. Alat reproduksi seksual pada tumbuhan sebagai wadah menyatukan gamet jantan atau mikrospora dan betina makrospora untuk menghasilkan biji. 2. Bunga memiliki warna yang cerah, berfungsi sebagai pemikat hewan pembantu penyerbukan. Beberapa bunga yang lain menghasilkan panas atau aroma yang khas, juga bertujuan memikat hewan untuk membantu penyerbukan. 3. Sebagai organ untuk bertahan pada kondisi kurang menguntungkan bagi pertumbuhan. Sejumlah tumbuhan akan segera membentuk bunga apabila mengalami kekurangan air atau suhu rendah. Bagian-bagian bunga yaitu kepala putik, tangkai putik, bakal buah, kepala sari, benang sari, mahkota, daun pelindung, bakal biji, dan dasar bunga. Pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan atau alat kelaminnya. Bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna ditandai dengan adanya satu alat perkembangbiakan, biasa hanya terdiri atas benang sari atau hanya putik saja. Bunga sempurna. Bunga disebut bunga sempurna bila memiliki alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik secara bersama-sama dalam satu organ. Contoh bunga tidak sempurna yaitu bunga pepaya atau Carica papaya. Contoh bunga sempurna yaitu bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan penyusun bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap. Suatu bunga dikatakan bunga lengkap apabila memiliki semua bagian utama bunga. Bunga lengkap dapat dilihat dari adanya kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap jika tidak memiliki salah satu bagian-bagian bunga yang terdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, putik, atau benang sari. Contoh bunga lengkap yaitu bunga mawar atau rose. Contoh bunga tidak lengkap yaitu bunga Kamboja atau frangipani. Jumlah bunga pada suatu tanaman. Berdasarkan jumlah bunga yang dihasilkan, tanaman dibagi menjadi dua macam, yaitu bunga tunggal, bunga kembang sepatu, Hibiscus rosa sinensis, dan bunga manjemuk, bunga kembang merah atau Caesalpinia pulcherrima. Letak bunga pada suatu tanaman. Menurut letaknya pada tanaman dapat dibedakan menjadi bunga pada ujung batang, Phlos terminalis, contohnya bunga kumis kucing, Orthosiphon arctatus, bunga ketiak, daun Phlos lateralis, contohnya bunga kenanga, Cananga odorata.
Bunga berdasarkan simetris pada bunga. Asimetris atau tidak simetris. Contohnya bunga tasbih, Canna hybrida Hort. Stangkup tunggal, stangkup tegak. Contohnya bunga telang, Clitoria ternatea L. Stangkup mendatar. Contohnya bunga Corydalis. Stangkup miring. Contohnya kecubung, Datura meteleel. Stangkup menurut dua bidang. Bunga lobak, Raphanus sativus L. Beraturan atau bersimetris, banyak. Lilia gereja atau Lilium langiflorum tum. Morfologi bunga. Pada dasarnya, anatomi bunga, monokotil dan dikotil hampir sama dan hanya dibedakan pada kelipatan helai mahkota bunga. Mahkota monokotil umumnya 3 atau 6 helai. Contoh bunga padi, bunga gandum, bunga jagung, dan lain-lain. Mahkota dikotil umumnya 4 atau 5 helai. Contoh bunga mangga, bunga kayu manis, bunga alpukat, dan lain-lain. Anatomi bunga. Secara anatomi, hampir seluruh bagian bunga disusun oleh struktur jaringan yang hampir sama, yaitu sel-sel parenkimatis. Sel-sel parenkim penyusun bunga disebut juga jaringan mesofil. Parenkim ini terletak di antara epidermis atas dan bawah. Epidermis daun, kelopak. Pada bagian luarnya dilapisi kutin, stomata, dan trikomata. Sekian dan terima kasih.